Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim, amma ba'du. Alhamdulillah, saudara-saudaraku, kita akan lanjut lagi ya, mendengarkan dan membacakan kitab Mawaizul Usfuriyah, kitab hadis-hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita dapat memetik pelajaran ya pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithul hadi asyarah. Hadis yang ke-11, an Ja'far bin Muhammad an abihi an jaddihi qala akhbarani Aliyun qala ja'a Aliyun ila baitihi min 'indi Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta dakhala ala Fatimah binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fara'aha qa'idatan wa Salmanul Farisi baina yadayha yunfishu laha sufan wa hiya tazul. Dari Sayyidina Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari kakeknya, ia mengatakan, telah mengabarkanku Sayyidina Ali. Ia mengatakan, Sayyidina Ali datang ya, pulang ke rumahnya dari sisi Rasulullah SAW, sehingga ia masuk dan menjumpai Sayyidah Fatimah binti Rasulullah SAW. Ia melihat Sayyidah Fatimah sedang duduk dan Sayyidina Salman berada di hadapan Sayyidah Fatimah yang Sayyidina Salman sedang mencerai-beraikan untuk Fatimah benang-benang wolnya, sedangkan Fatimah yang menenunkan benang-benang tersebut. Faqala laha ya karimatan nisa. Sayyidina Ali mengatakan kepada Fatimah, wahai Fatimah, semulia-mulianya wanita, a'indiki syai'un, apakah di sisimu ada sesuatu aminna bi'illik yang dapat aku memakannya ya, makanan yang dapat aku memakannya. Qalat wallahi ma indi syai'un, demi Allah tidak ada di sisiku sesuatu sedikit pun. Walakinna hadhihi sittata darahima atani biha Salmanu ghazaltu biha sufan wa uridu an ashtariya biha ta'aman lil Hasani wal Husain radhiyallahu anhuma. Sayyidah Fatimah mengatakan, aku tidak memiliki sesuatu, akan tetapi aku memiliki 6 dirham yang mana Salman telah memberikannya kepadaku. Ya, aku telah menenunkan untuknya benang-benang wolnya. Aku ingin membelikan 6 dirham ini sesuatu makanan untuk Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma. Faqala laha Aliyun karramallahu wajhahu. Ali karramallahu wajhaha mengatakan kepada Bunda Fatimah, ya karimatan nisa, wahai manusia ya, wanita ya paling mulia, hataiha, berikanlah uang tersebut kepadaku. Fa wada'tuha fi kuffihi. Lalu Sayyidah Fatimah, aku kata Sayyidina Fatimah, meletakkan uang tersebut di tangan Sayyidina Ali. Wa kharaja Aliyun karramallahu wajhahu yabta'a biha ta'aman. Sayyidina Ali keluar hendak membeli sesuatu dengan uang tersebut, membeli makanan. Fa idza birajulin qa'imin wa huwa yaqulu man yuqridullaha al-waliyyal wafa. Siapakah orang yang ingin memberi hutang kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai walinya, sebagai wakilnya, penunai keinginannya. Fadana Aliyun fanawalahu sittata darahima. Sayyidina Ali mendekat kepada laki-laki itu, memberikan uang 6 dirham itu kepada laki-laki itu ya. Jadi kalau Anda bertanya, kenapa Allah kok menghutang gitu, aslinya itu maksudnya bukan Allah yang menghutang. Allah ingin menunjukkan atau Allah ingin mengetahui siapakah dari hamba-hambanya yang dermawan dan siapakah hamba-hambanya yang bakhil, yang pelit ya. Allah ingin memberikan balasan di dunia dan di akhirat kepada hamba-hamba yang dermawan. Wa dakhala ila manzili Fatimah sifral yadain. Lalu Sayyidina Ali pula masuk lagi ke rumah Fatimah dengan tangan kosong. Falamma nazarat ilaihi Fatimah radhiyallahu anhuma fara'athu
farighal yadaini bakat. Sayyidah Fatimah melihat Ali radhiyallahu anhu pulang dengan tangan kosong, ia menangis. Faqala laha ya karimatan nisa ma yabkik. Wahai semulia-mulianya wanita, kata Sayyidina Ali, mengapa engkau menangis? Faqalat ya bani ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai anaknya paman Rasulullah, mali araka farighal yadaini, tidaklah aku melihat engkau datang dengan tangan kosong. Maksudnya tidaklah aku menangis, ya, bukanlah aku menangis karena melihat engkau pulang dengan tangan kosong. Qala laha, Sayyidina Ali mengatakan, ya karimatan nisa, aqridtuha Allah ta'ala, aku telah memberikan hutangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalat Fatimah menjawab, laqad waqaftu, aku telah menginfakkannya. Wa kharaja Aliun yuridun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Ali keluar ingin hendak menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza bi arabin ma'ahu naqatun yaquduha. Tiba-tiba ketika Sayyidina Ali ingin mencari Rasulullah, ia menjumpai seorang Arabi. Bersama Arabi itu maksudnya di Arabi itu memiliki satu ekor unta yang ia sedang menuntunnya. Fadana ma'ahu Aliun faqala, Ali, Sayyidina Ali mendekat, ya. Sayyidina Ali mendekat kepada laki-laki itu. Lalu laki-laki itu menjawab, ya. Laki-laki itu, ya, orang Arabi itu mengatakan, faqala ya Abul Hasan, ya, ishtar hadhihi naqata minni, wahai ayahnya Hasan, ishtar, belilah onta ini dari saya. Qala ma ma'i syai'un, tidak ada aku sesuatu, maksudnya aku nggak ada duit, lagi bokek, ya, aku nggak ada duit. Qala ana ubi'uka bitakhiri, aku menjual kepadamu dengan tempo, duitnya nanti aja nggak apa-apa, kapan-kapan. Qala fabikam, Sayyidina Ali bertanya, berapa harga? Qala bimi'ati dirhamin, 100 dirham. Qala qad ishtaraitu, oke, aku beli onta ini 100 dirham dari kamu. Fa idza huwa bi arabi akhar ja'ahu, tiba-tiba datang lagi seorang Arabi, tiba-tiba datang lagi satu orang Arabi yang lain menjumpai Sayyidina Ali, dan orang yang tadi, yang Arabi tadi, ja'ahu, dia datang menjumpai Sayyidina Ali. Ia bertanya, qala ya Abul Hasan, wahai Abul Hasan, wahai ayahnya Hasan, ya, atabi'u hadan naqata, apakah engkau menjual onta ini? Sayyidina Ali mengatakan, na'am. Qala bikam, berapa harganya? Kata orang Arabi yang lain lagi, bisalasati mi'ati dirhamin. Sayyidina Ali mengatakan 300 dirham. Qala ishtaraituha, aku telah membelinya. Fanaqadahu al-Arabiyyu salasami'ata dirhamin. Ia membayar tunai, ya, membayar tunai 300 dirham. Tsumma akhadha, lalu ia mengambilnya, bizamamin naqati fadafa'aha ilaihi. Lalu Sayyidina Ali mengambil tali kekang unta itu dan menyerahkan kepada Arabi itu. Jadi dia bayar tunai 300 dirham, sedangkan Sayyidina Ali membeli dengan 100 dirham tempo, ya. Fa'aqbala ila manzili Fatimah radhiyallahu anha, Sayyidina Ali pulang ke rumah Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha. Falamma nazarathu, ya, tabassamat tsumma qalat, ma hadza ya Abul Hasan. Fatimah melihat Sayyidina Ali lalu ia tersenyum dan mengatakan, apa ini wahai Abul Hasan? Qala Aliun, Ali mengatakan, ya binta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ishtaraitu naqatan bitakhiri bimi'ati dirhamin, aku membeli satu ekor unta dengan tempo 100 dirham.
wa bi'tuha bi 300 dirhamin naqdan. Lalu aku menjualnya 300 dirham dengan kontan. Qalat laqad waqaftu thumma kharaja Aliun karramallahu wajhahu min 'indiha yuridu an-nabiyya alaihi salatu wassalam. Lalu Sayyidina Ali keluar dari rumahnya, dari sisi Sayyidah Fatimah, ia ingin menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma dakhala min babil masjid, ya, ketika Ali masuk ke pintu masjid, nazara ilaihi nabiyyu alaihi salatu wassalam tabassama. Sayyidina Ali, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum melihat Sayyidina Ali. Falamma ata wa sallama ala nabi alaihi salatu wassalam faqal, lalu Sayyidina Ali datang dan memberi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Abul Hasan, wahai Abul Hasan, atukhbiruni au ukhbiruka? Apakah engkau yang akan memberi kabar kepadaku atau aku yang akan memberi kabar kepada kamu? Termasuk ilmu kenabian. Nabi Muhammad SAW ini mengetahui kabar-kabar yang gaib, ya, kabar-kabar yang telah terjadi saat ini yang akan datang. Nabi Muhammad SAW sudah tahu dengan izin Allah SWT. Qala bal tukhbirni anta ya Rasulullah, engkau yang mengabarkan kepadaku wahai Rasulullah, kata Sayyidina Ali. Faqala ya Abul Hasan, hal ta'rifu al-arabiyya alladhi ba'aka an-naqata bil a'rabiyya alladhi ishtara minka an-naqata? Wahai Abul Hasan, wahai Abul Hasan, tahu enggak sih kamu kenal enggak sama Arabi yang pertama yang menjual 1 ekor unta dan 1 Arabi lain yang membeli unta tersebut dari kamu? Waqala Ali menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang maha lebih tahu dari perkara ini. Faqala Nabiyyu alaihi salatu wassalam, tuba laka bakhbah ya Ali. Rasulullah bersabda, beruntung kamu wahai Ali. Beruntung wahai Ali, kamu ini adalah orang yang beruntung. A'taita qardhan lillahi ta'ala sittata darahima. Engkau memberikan pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala 6 dirham. Fa'ataqallahu ta'ala 300 dirhamin badala kulli dirhamin 50 dirhaman. Fal awwalu Jibrailu wal akharu Israfilu alaihi salam. Lalu Nabi SAW menjelaskan, wahai Ali, engkau telah meminjamkan pinjaman 6 dirham kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau memberikan 6 dirham kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala a'taqallahu ta'ala 300 dirhamin. Allah memberi kamu 300 dirham. Sebagai ganti setiap 1 dirham 50 dirham. Kamu tahu nggak yang pertama itu siapa? Yang pertama itu adalah malaikat Jibril. Yang kedua itu adalah malaikat Israfil. Dalam satu riwayat yang lain, al-awwalu kana Jibrailu wal akharu Mikailu. Dalam satu redaksi yang lain, yang pertama adalah malaikat Jibril, yang kedua adalah malaikat Mikail. Ya. Nah, jadi saudara-saudaraku yang mulia, ya, begitulah kisah kedermawanan Ahlul Bait, anak-anaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, anak kandung Rasulullah, dan Sayyidina Ali menantunya Rasulullah SAW. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan nusratullah, nusra ghaibiyah, pertolongan gaib dari Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman sahabat, malaikat ini berseliweran di kalangan para sahabat itu, ya, menyamar menjadi manusia, memberikan pertolongan, menyamar lagi memberikan pelajaran kepada para sahabat. Ya, sebagaimana ketika Sayyidina Umar dan para sahabat duduk di majelis Rasulullah, datang Jibril memberi pertanyaan kepada Rasulullah, apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan. Jadi para sahabat ini adalah orang-orang yang senantiasa dinaungi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka ini adalah manusia-manusia yang mulia setelah para anbiya alaihi salatu wassalam. Ya.
Kemuliaan mereka ini akan senantiasa viral selama-lamanya. Kenapa? Karena keviralan para sahabat ini adalah viral yang hakiki, bukan yang viral majazi atau viral batil. Ya, viral batil itu seperti apa? Al-batilu qad-dukhon. Kebatilan ini viralnya seperti asap, cepat naik, nanti cepat hilang juga. Nah, dunia ini batil. Kalau sesuatu perkara yang batil, yang ingin mencari keduniaan, maka viralnya ini cepat, ya, hilangnya juga cepat. Itu ya. Jadi para sahabat ini adalah orang-orang yang benar-benar mendapat pertolongan Allah. Masih banyak lagi kisah, ya, dari Sayyidina Ali dan Bunda Fatimah. Bagaimana dahulu Sayyidina Ali berpuasa 3 hari berturut-turut dengan Bunda Fatimah. Setiap kali mau berbuka puasa, datang seorang pengemis. Ya, baru mau buka, datang seorang pengemis. Meminta makanan Sayyidina Ali. Bahkan dalam satu riwayat, Sayyidah Fatimah dan Sayyidina Ali 3 hari 3 malam kelaparan. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala senang melihat berlapar-laparnya para ahlul bait ini, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu surat, ya, surat Ad-Dahr atau Al-Insan. Di situ ada ayat yang berbunyi, innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami memberi kamu makan hanya mencari keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami tidak minta balasan, upah atau ucapan terima kasih dari kamu. Kami hanya mencari keridhaan Allah. Begitulah orang-orang yang hatinya senantiasa ta'alluq billah, ta'alluq kepada Allah, senantiasa hatinya ini ada Allah, bersandarkan kepada Allah. Apabila hati kita juga, ya kan, pada saat ini terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, ada hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan berikan pertolongan kepada umat Islam dari langit, dari bumi, dari daratan, dari lautan. Allah akan memberikan pertolongannya kepada umat. Hingga kalau kita ini masih terkesan dengan nuklir Rusia, terkesan dengan nuklir Korea, terkesan dengan nuklir Cina, berarti hati kita ini masih dipenuhi dengan kebesaran-kebesaran makhluk. Dan PR yang paling utama dari diri kita adalah mengeluarkan keyakinan dan kehebatan-kehebatan makhluk itu, memasukkan kehebatan Allah, memasukkan keyakinan bahwasannya Allah saja yang berkuasa, nuklir tidak berkuasa. Allah saja yang berkuasa, Cina, Rusia, Korea tidak bisa berbuat apa-apa. Ini makna la ilaha illallah, sehingga kita dapat memasukkan kehebatan dan keagungan Allah dalam hati kita. Nah, kalau hati kita dipenuhi dengan Allah, keagungan Allah, maka pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan datang kepada kita. Mudah-mudahan sedikit yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk melanjutkan hadis-hadis yang berikutnya. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.